Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Seningsi dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan. Nah, paparan polusi udara yang berlebih dapat berdampak buruk terhadap kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan polusi udara merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar yang memberi dampak signifikan pada kesehatan manusia. Dengan mengurangi tingkat polusi udara, sebuah negara itu dapat mengurangi risiko penyakit seperti stroke, jantung, kanker, dan paru-paru, serta masalah pernapasan akut maupun kronis seperti asma. Nah, pencemaran udara dapat disebabkan oleh faktor alamiah maupun non-alamiah. Zat pencemaran alamiah misalnya debu gunung berapi, kemudian asap kebakaran hutan, pancaran garam dari laut. Nah, kemudian zat pencemaran alamiah adalah produk samping dari kegiatan manusia berupa gas-gas beracun dari pabrik dan kendaraan bermotor seperti sulfur oksida, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. Kemudian asap pembakaran, materi dari pertambangan, debu buangan sampah, serat asbes, dan senyawa kimia lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke jenis-jenis polusi udara yang berbahaya. Nah, di sini terdapat beberapa polusi udara dan berdampak terhadap kesehatan. Di antaranya yang pertama nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida atau NO2 muncul dari proses pembakaran seperti pemanasan, pembangkit listrik, mesin kendaraan, dan kapal. Nah, terpapar NO2 secara terus-menerus dapat meningkatkan gejala bronkitis pada anak-anak penderita asma. NO2 juga dapat mengurangi fungsi paru-paru. Nah, kemudian unsur-unsur partikel. Komponen partikel di udara terdiri atas sulfat, kemudian nitrat, amonia, natrium klorida, dan debu mineral. Jika terpapar oleh kombinasi unsur-unsur tersebut secara terus-menerus, dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah, serta pernapasan seperti kanker pada paru-paru. Nah, kemudian ozon. Jangan samakan ozon di permukaan tanah dengan lapisan ozon di atmosfer. Walaupun pada lapisan atmosfer ozon berfungsi sebagai penangkal sinar ultraviolet, pada permukaan bumi ozon termasuk polusi. Nah, ozon di permukaan bumi terbentuk ketika cahaya matahari memicu reaksi kimia antara unsur-unsur polusi. Nah, polusi ozon dapat mengurangi fungsi paru-paru, kemudian memicu asma dan penyakit paru-paru lainnya. Nah, yang berikutnya adalah sulfur dioksida. Sulfur dioksida atau SO2 dapat menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan, sehingga memicu gejala batuk-batuk berdahak. Menghirup unsur ini juga meningkatkan risiko seseorang terserang infeksi pada saluran pernapasan dan memperparah kondisi asma serta bronkitis. Sulfur dioksida dihasilkan dari pembakaran batu bara dan bensin. Nah, polusi juga berkaitan erat dengan perubahan iklim. Pendorong utama perubahan iklim adalah pembakaran bahan bakar fosil yang juga merupakan kontributor utama pencemaran udara. Nah, efek kesehatan dari polusi udara sangat serius, diantaranya adalah stroke, kanker paru-paru, dan penyakit jantung. Beberapa alasan mengapa polusi udara memberikan pengaruh negatif pada kesehatan. Yang pertama, karena polusi udara itu bersifat karsinogenik. Nah, bahan bakar kendaraan saat ini memiliki tingkat polusi yang lebih rendah dibandingkan polusi kendaraan di zaman dahulu. Namun perlu kamu ketahui bahwa jumlah polutan yang terkandung di dalamnya tetap tinggi, karena jumlah kendaraan sekarang itu lebih banyak. Gas buangan kendaraan memiliki sifat karsinogenik yang dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan. Nah, paparan zat karsinogenik ini dapat menjadi penyebab organ tubuh dan fatalnya dapat memicu terjadinya kanker. Nah, ini karena ada dua zat yang terkandung dalam zat karsinogenik, yaitu benzena dan timbal. Benzena merupakan senyawa aromatik yang merupakan campuran dasar bahan bakar. Nah, zat kimia ini dapat mudah masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan maupun permukaan kulit. Nah, jika jumlah benzena di dalam darah terlalu banyak, maka sumsum tulang bisa mengalami kerusakan. Nah, sementara itu, timbal adalah logam yang terbentuk dari gas buangan kendaraan. Kemudian paparan timbal berlebihan dapat meningkatkan risiko anemia serta mengganggu kerja saraf dan otak. Nah, yang kedua adalah gangguan pernapasan. Jika terpapar polusi udara akibat asap kendaraan, kebanyakan orang akan mengalami gangguan pernapasan. Dampaknya bisa bermacam-macam, mulai dari menurunnya kadar oksigen dalam tubuh hingga kerusakan saluran pernapasan seperti asma dan kanker paru-paru. Nah, kemudian yang ketiga adalah peredaran oksigen dalam darah terganggu. Setelah saluran pernapasan, sistem peredaran darah pun dapat mengalami dampak negatif akibat polusi udara. Ketika karbon monoksida terlalu banyak, maka kadar
kadar kecantilan darah dan kadar protein inflamasi dapat meningkat. Inilah yang menjadi pertanda berkembangnya radang pembuluh darah. Nah, daerah yang memiliki paparan gas buang tinggi, maka penduduknya akan memiliki risiko kematian akibat penyakit kardiovaskuler, stroke, dan diabetes. Nah, yang keempat adalah gangguan kesehatan anak. Perlu diketahui bahwa efek jangka panjang dari paparan polusi udara adalah gangguan pernapasan akut dan asma, terutama pada anak-anak. Itulah dampak bahaya dari polusi udara terhadap kesehatan. Cara terbaik untuk mencegah dampak negatifnya adalah dengan selalu menggunakan masker saat berpergian keluar rumah, terutama jika kamu melakukan aktivitas di luar ruangan dan banyak terpapar polusi udara, seperti mengendarai motor atau berjalan di jalan raya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.